Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syahidi lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Jamil anbiya wa mursalin wa sahabat tabi'in tabi'in lazim jami' syaitan lazim. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. حوائجنا من أهل الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الحمد عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan dia urusan agama. Maka orang itu menuju faham itu yang paling cepat, yang paling terbesar ketika dia mau ngaji begitu. Maka alhamdulillah di Jumat yang mulia ini kita bagi-bagi dingin-dingin, enaknya kemulan ya, enaknya ngopi. Kita sekarang kesini ini untuk ngaji supaya faham agama. Lah ini sebagai tanda kita dipilih, diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah. Maka di sini meneruskan ngaji kita yang baru kemarin beberapa minggu yang lalu mengenai ketika Rasulullah bertanya pada iblis laknatullah alaih, ditanya mengenai siapa iblis, kekasihmu itu siapa, teman-temanmu itu siapa. Maka salah satunya adalah raja yang zalim. Ada kemudian orang yang sombong dan macam-macam. Ada orang zina, pemakan riba dan sebagainya. Sekarang kemudian setelah dijawab mengenai orang-orang yang dicintai oleh iblis, sekarang Nabi bertanya terhadap orang-orang yang menjadi musuhnya iblis. Lah terus siapa musuhmu iblis? Mananya orang tuh kalau jadi musuhnya iblis berarti menjadi temannya Rasulullah. Berarti menjadi pendukungnya Nabi. Karena Nabi itu musuh iblis yang nomor satu. Lah kalau kita itu mencintai Nabi, kita ini termasuk orang yang bukan temannya iblis kan gitu. Kalau iblis ini ke neraka selama-lamanya, kalau kita ini jadi musuhnya iblis berarti kita calon surga selama-lamanya kan gitu. Nah kita ini mesti tahu siapa lawan, siapa kawan. Ketika orang nggak tahu siapa lawan, siapa kawan, bahaya sekali.
Perasaannya teman ternyata musuh. Dia nikam kita dari belakang. Kita mesti tahu antara teh dan baygon, Pak. Kalau nggak tahu, Pak, ngelak-ngelak, di ngarepe ono gelas luru, siji baygon, siji teh atau susu sami-sami putih, Pak. Ketika nggak tahu kita minum, podo minume. Yang satu budal ke akhirat ya, yang satu hilang hausnya. Kita mesti tahu. Lah musuhnya iblis ini kita mesti tahu, kita mesti dipastikan diri kita ini termasuk golongan musuhnya iblis. Kalau musuhnya iblis berarti kita tergolong bala tentaranya Rasulullah, begitu itu. Maka dulu ketika Nabiullah Ibrahim dibakar, Pak. Ini apinya betul-betul besar ini. Saking besarnya api ini, nggak ada satupun burung yang berani lewat di atasnya api ini. Saking besarnya. Sampai orang-orang kafir repot bagaimana membakar Nabi Ibrahim. Kenapa? Api terlalu besar. Kalau mereka meletakkan, mereka bisa terbakar. Akhirnya dibuatlah ketepel. Saking gede ini api ini. Maka dengan sebesar api itu ada dua hewan yang Allah pilih. Yang pertama Allah pilih semut, Pak. Maka semut ini dengan badannya yang kecil, mulutnya tentunya yang sangat amat kecil, dia ngambil air, Pak. Dia ngambil air kemudian disemprotkan ke api ini. Di sisi lain Allah juga pilih cicak dengan badan yang lebih besar daripada si semut. Si cicak ini kemudian niup-niup apinya Nabi Ibrahim. Supaya apa? Supaya api lebih besar. Maka si cicak mengatakan, wahai semut, apa yang kau lakukan? Semut mengatakan, saya ini usaha memadamkan apinya Nabi Ibrahim ini. Alamu gak ada manfaatnya. Wong mulutmu sekecil itu, badanmu sekecil itu, berapa yang kamu ambil dari air itu kok bisa memadamkan? Wis ora iso, gak kanggo apa sing kowe lakoni. Maka semut mengatakan, memang badan saya kecil, memang mulut saya kecil, memang mungkin tidak manfaat pada ini. Api ini saking kecilnya yang saya bawa ini airnya dan saking besarnya api itu. Tapi setidaknya Allah tahu saya ini berpihak pada siapa. Saya berpihak pada Nabi Ibrahim dan kamu berpihak pada orang-orang kafir. Ini keperpihakan antara hak dan batil, kita bolos siapa. Nah, ini menentukan sehingga tidak boleh makan semut, tidak boleh membunuh semut, nggak boleh. Bahkan ada wali. Ini biasanya kalau setiap wiritan itu bisa wusul itu sampai pada Allah, khusyuk betul, bisa menemukan hal-hal yang biasanya nggak kelihatan, bisa dilihat oleh si wali ini. Maknanya kedekatan pada Allah betul-betul dekat beliau. Maka suatu hari beliau ini masuk kamarnya wiritan. Ternyata tidak seperti biasanya. Rasanya wiritan itu ampang. Kayak gak khusyuk. Kayak ora penak nyapa dong. Aku mari maksiat apa? Nyapa gak penak. Berhari-hari begitu itu. Kok gak kayak winginane, aku ngene penak saya gak penak nyapa. Akhirnya beliau datang pada gurunya. Sama-sama wali. Saya ini kemarin-kemarin itu wiritan itu bisa khusyuk, bisa tenang. Sekarang kok gak enak, itu rasanya gimana ini? Maka setelah diistikharah oleh gurunya, ternyata kamu itu ketika masuk kamar kamu untuk wiritan itu, kamu tidak sengaja di situ ada semut yang terjepit. Buka lawang, nutup maneh, ono semut kecepit.
semut kecepite wali Pak. Maka menjadikan wali ini sudah tidak khusyuk di dalam wiridan. Iki saking apa hebatnya semut ini Pak. Semut sampai diceritakan dalam Al-Quran mengenai kecerdasan semut, yaitu ketika zaman Nabi Sulaiman. Wahai pasukan semut, masuklah kamu ke lubang-lubang kamu, karena sebentar lagi Nabi Sulaiman akan melewati ini. Semut lagi. Sampai jadi surat An-Naml. Kenapa kok hebatnya ini semut? Enggak boleh dimakan, haram dimakan, enggak boleh dibunuh. Bahkan yang mengganggu semut ini menjadikan sholatnya enggak khusyuk. Orang yang makan semut hatinya mati 40 hari. Makan semut. Karena dia ini pernah berbuat jasa yang bukan besar, kecil sekali jasanya, yaitu apa? Membawa air yang sedikit untuk memadamkan apinya Nabiullah Ibrahim. Nah kita ini begitu itu terhadap perkara yang hak, pengajian, selawatan, tibaan, pondok. Kalau kita nggak bisa membantu keseluruhannya, kita mesti berpihak. Walaupun sedikit apa yang kita buat, tapi menunjukkan pada Allah Ta'ala, saya ini ya Allah, golongan saya ini orang-orang baik ini ya Allah. Yang jelas saya ini bukan orang-orang yang batil itu ya Allah. Perlu dibuktikan. Sama Pak, cicak juga sama. Dia niup api itu. Apa to manfaate tiupane cicak itu? Sapi rodei cilik kan begitu. Tapi dia meniup api supaya lebih besar. Walaupun ya api itu ya belas tidak akan bisa besar karena tiupan si cicak. Tapi dia termasuk berpihak pada orang-orang kafir, musuhnya Nabiullah Ibrahim. Maka bagaimana? Setiap kita ketemu cicak sekarang disunnahkan untuk membunuh cicak. Membunuh cicak dapat pahala. Dapat pahala. Asalkan gak boleh disiksa. Gak boleh dicekel, putul sikile siji, tangan siji. Menurut kalau kita ketemu langsung kita injak begitu biar cepat mati, ini dapat pahala. Kenapa? Dia dulu telah berpihak pada orang-orang kafir, musuhnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nah kita begitu itu. Jangan sampai berpihak pada orang-orang yang jelek, karena kalau kita berpihak maka ini berarti kita ini termasuk golongan mereka. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Orang itu di akhirat akan digolongkan bersama orang-orang yang dia cintai, bersama orang-orang yang dia kasih, bersama orang-orang yang dia dukung. Walaupun kita enggak dapat manfaatnya, kalau kita mendukungnya, nama soro kabeh. Orang mangan nongkoni kena puluti. Orang melok mangan nongko tapi kena pulut, ya ora penak, ora penak. Maka Nabi tanya, siapa musuh-musuhmu wahai iblis? Maka iblis mengatakan, musuhku yang pertama adalah engkau wahai Muhammad. Karena Nabi ini ngajak manusia, jin, seluruh makhluk diajak pada ketaatan pada Allah Ta'ala. Sedangkan iblis itu mengajak orang kafir, mengajak orang maksiat pada Allah Ta'ala. Berarti ini dua pengusaha, dua da'i yang beda nih. Yang iblis da'i pada neraka Allah, iblis da'i pada nerakanya Allah. Yang Rasulullah da'i mengajak orang surganya Allah Ta'ala. Ini dua makhluk yang sangat berbeda. Yang Nabi ini ngajak mati-matian, ngajak mengorbankan harta diri semuanya untuk Allah, untuk ngajak orang taat pada Allah. Yang iblis dengan mati-matian juga ngajak orang untuk tidak mentaati Allah Ta'ala. Maka dua orang saling bermusuhan. Nah kita berpihak pada siapa? Tentunya kita mesti berpihak pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sekali-kali benci pada Nabi. Jangan menghina Nabi. Termasuk di sini disebut Imam Nawawi menyebutkan wa abghadu ahli baitika, yaitu membenci keluarga Nabi. Habaib-habaib yang sekarang ini ada, syarif-syarif, terus kemudian khubaba, yaitu perempuan-perempuan dari keturunan Nabi. Kita mesti memuliakan.
Jangan ikut-ikutan orang-orang yang ini nasabnya ini diragukan ini. Jangan. Pokoknya iki ngakune keturunan Kanjeng Nabi, kita husnudzon. Yang penting orang baik, kita dukung, kita husnudzon pada mereka ini orang-orang baik. Begitu saja. Lebih baik kita ini husnudzon ya, daripada kita ini suudzon. Kalau itu ternyata keturunan Nabi betul, kalau itu wali betul, kemudian kita sudah terlanjur memusuhinya, apa enggak kualat kita ini nanti. Maka kita ini mesti cinta Nabi dan cinta keturunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang nak sampean baik, Pak. Sampean dikasih uang, sampean dikasih nasi, sampean dikasih motor, mobil, tapi anaknya sampean dikeplaki bendino, Pak. Ketemu anak sampean dipok, ketemu sampean dipok. Kira-kira ya apa rasane sampean mati? Hari ini kok kurang ajar sih, ngoten. Anakku dikeplaki bendine piye dari? Hilang Pak kebaikan itu. Kenapa? Kita berani-berani pada anaknya orang yang kita kasih tiap hari itu. Nah sama, kita ini amalkan sunnah tiap hari, mungkin sholat jamaah tiap hari, tapi hati-hati, mungkin kelakuan kita ini menyakiti keluarga Nabi, keturunan Nabi, cucu-cucu Nabi yang sekarang ini ada. Oh hati-hati, kalau Nabi sampai marah pada kita, bahaya itu, bahaya. Karena sudah hadis Nabi, nanti Imam Mahdi adalah bernama Muhammad bin Abdullah, kata Nabi, ini termasuk keturunanku, kata Rasulullah. Imam Mahdi nanti mana apa? Ada memang keturunan Nabi itu ada. Yaitu apa? Nanti calon Imam Mahdi itu keturunan Nabi. Kalau Imam Mahdi keturunan Nabi berarti yang lain juga banyak. Kan begitu. Maka jangan sekali-kali membenci Nabi dan keturunan Nabi. Kualat itu nanti. Yang kedua, musuhnya iblis adalah wal alim al amilu bil amal. Orang yang alim, orang yang ngaji, kemudian dia mengamalkan ilmunya. Ini jenengan ya. Jenengan itu kan tiap Jumat ngaji sing teng mriki. Mugi-mugi istiqomah. Amin. Terus kemudian belum jenengan nanti ngaji hari apa, di ustadz siapa begitu. Macam-macam kita ngaji. Maka kalau kita amalkan ilmu kita, maka kita termasuk tergolong orang yang bala tentaranya Nabi menjadi musuhnya iblis laknatullah alaih. Makanya kudu diamalno ya. Ngaji berminggu, ngaji ben Jumat. Kita setelah ngaji itu mesti apa aku oleh ngaji mang ya. Ojo masuk kuping kanan, metu kuping kiwa. Maksudnya ngoten. Aku mah ngaji oleh apa ya? Oh. Aku mah ngaji iki dikongkon maca Waqiah contone ya. Man qara'al Waqiah lam yusibhu faqatun. Orang kalau baca surat Waqiah lam yusibhu faqatun, orang mungkin terkena melarat, kata Nabi. Lam yusibhu faqatun. Gak mungkin melarat. Maka ada Yai Nurul Huda Jazuli, peloso, alimnya masya Allah, santrinya masya Allah, segalanya masya Allah beliau, saking hebatnya. Beliau tasik gesang sampai saat menikah. Alhamdulillah, mugi-mugi panjang umur sehat walafiat. Maka beliau itu dulu mengatakan, beliau cerita, saya ini dulu itu miskin, ya. Sak sennya duit ra duwe. Kula mboten menangi sen, Pak. Mungkin jenengan menangi ya. Enten sen asingan. Sak sen, sak repis napa enten sak napa malih. Sak sen biyen ra duwe. Aku melarat iki rek. Tapi kemudian aku apa itu sowan nak guruku. Namanya Mbah Dolah nama Mbah sinten adalah. Gurune Mbah Yai Huda ini. Aku diijazahi jenenge surat Waqiah. Ngon maca ben asar pindho. Lek pas genting, pas bang protoko, bang terdil protoko, tapi mboten beliau lek awak ini lho, pas genting, maca ping 15 Waqiah, mari asar. Dawe beliau, biyen aku ora duwe popo, saiki aku ora ana sing ora tak duweni, ya. Bojo papat kalah sampean itu. Putra putri jadi alim ulama.
omah aja dihitung ya. Mobil gak kena dihitung ya. Wis macam-macam. Kalau urusan dunia beliau gak ngerti, aku saiki gak duwe apa ya. Saking wis duwe kabeh ya, wis duwe kabeh. Napa amalane? Tadi itu man qara al-waqiah lam yusibuhu faqatun. Maca waqiah ra bakal melarat terjadi. Nah kita ini maca waqiah tapi ya apa ora. Mosok maca waqiah tok ya apa ora. Dia uripe ngaji waqiah, ngaji waqiah. Nah kita ini selain kita ini usaha dunia, buka toko, nyambut gawe napa mawon, iki istilahnya ngincik bumi ya. Tapi jok lali. Wafis sama rizqukum. Rizki kita ini sudah ditulis di langit. Maka senggeken langit itu. Disenggek dengan apa ini langit? Dengan waqiah. Maria Asar. Karena asar itu kan menwangsil yang kerja, ya. Maka adus, mari adus, sholat asar sing ricik, ya. Kemudian iso anak putune dikumpulno, ayo maca waqiah bareng-bareng. Maca waqiah bareng. Lah iso ping 15, gak iso ping 10, gak iso pindho, gak iso situk, aja ngambi belas, ya. Aja ngambi belas. Nanti insyaallah rezeki itu gampang, sudah ada contohnya. Mangke mangke jenengan lain jeneng orang yang alim amal dengan ilmunya, mangke asar harus dilakoni, Pak. Ya. Orang mari balik ya, balik pas ngaji biasa ngantuk ya. Mangke medal niku bisa langsung hilang ngantuk ya. Sak ilang ilmune kabeh waqiah lali mboten ngoten, tapi mangke dieling-eling. Mari asar acarane lungguh sak keluarga maca Quran, maca waqiah. Insyaallah ora bakal melarat. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah hamilul Quran, orang yang menghafal Quran, santri-santri yang menghafal Quran. Ini musuhnya setan ini, musuhnya iblis itu. Ini termasuk temannya Nabi ini, orang yang hamilul Quran, hafal Quran, nanti dia ini diberi oleh Allah Ta'ala bisa mensyafaati ahli keluarganya yang sudah divonis neraka. Jadi vonis neraka itu ada dua, ada karena dia kafir, ini nggak bisa ditolong ini. Kalau orang non muslim nggak bisa ditolong ini, orang murtad nggak bisa ditolong, siapapun nggak bisa menolong. Yang kedua orang yang ahli maksiat, dia di dunia maksiat, ketika dia ditimbang, ya, antara baik dan buruknya ternyata kok banyakan buruknya, maka dia ini ibarat orang itu kurang layak masuk surga. Sehingga dia ini untuk masuk surga perlu dicuci dulu, Pak. Karena surga itu tempat yang bersih, tempat yang baik, tempat yang wangi. Kalau dimasuki oleh yang kotor, nggak layak ini. Harus disucikan. Disucikan di mana? Dibakar dulu. Dibakar dulu. Sebagaimana ini tempat bersih, Pak. Kalau saya tadi seumpama dari kandang, Pak, dari bersihkan kotoran sapi, jelepotan dengan kotoran. Terus kemudian saya nggak cuci kaki, langsung ke sini. Kira-kira sampean ya apa, Pak? Lho, kira waras apa ora? Paling ngoten iki. Kira waras apa ora to iki? Lho iki ngen bersih kok kotoran. Begitu, Pak. Gak layak, gak layak. Nah, surga juga situ. Tempatnya para nabi, para rasul, tempatnya orang baik, tempatnya yang bersih, wangi. Lantainya aja kasturi loh, Pak. Lantainya itu loh kasturi. Temboknya di sana itu bukan dari tembok luluh begini, bukan. Tapi tembok dari entan berlian, warna putih, warna merah. Masya Allah, gak bisa dibayangkan baiknya itu. Kemudian kok kita kotor masuk, lagi gak oleh. Nah makanya dibersihkan dulu. Kalau gak diampuni oleh Allah, aturannya, aturan umumnya, ya, dibersihkan dulu. Dia dibersihkan di neraka dulu. Nah orang yang sudah divonis dia kotor, ya, vonis kotor. Dia divonis mesti membersihkan dirinya supaya bisa masuk surga. Lah ini bagi orang yang dia punya anaknya yang hafid Quran, hafal Quran, maka 10 keluarga dari keluarga yang divonis neraka ini oleh Allah Ta'ala bisa disyafaati karena satu orang yang hafal Quran. Makanya kadang awak iki anaknya akeh, ya. Anak telu itu. Kadang kita ini, aku pengen anakku cita-cita pertama di tentara, cek gagah nula awake. Yang kedua jadi polisi, yang ketiga jadi dokter. Wis gagah, bangga, sehat. Karepe ngoten, Pak. Enggak.
Sae niku, sae. Jenengan mboten napa. Cita-cita begitu itu. Tapi jangan sampai ada kemudian kita ini pingin tentara, polisi, pilot atau kan itu diajari kecil itu, pilot atau jadi dokter semuanya. Tapi lali cita-cita pingin anak hafid Quran. Saman anaknya jadi polisi Pak, bangganya di mana Pak? Bangga di dunia Pak. Dipajang foto nih, polisi anakku. Ki anak kula sing nomor kali niki. Sakniki anu niki tugas teng Papua mriko. Oh. Aduh. Niki anak kula sing nomor setunggal niki. Niki sakniki tugas teng Polri niki. Oh, bangga Pak, bangga. Tapi piro suwene sampean bangga. Lah Israil wis teko, tirani. Kowe jawab nyawani, iso gak? Aku iki anakku tentara. Gak iso, Pak. Gak iso. Wis bukan ada kembangan lagi, hilang semuanya itu. Lah ini gak apa-apa, sampean begitu gak apa-apa. Pingin anak tentara, polisi terserah gak apa-apa. Tapi ketahuilah ini adalah kebanggaan, kesenangan hanya dunia saja. Tapi yang hakikat, gitu, kebahagiaan yang selama-lamanya ketika putra putri jenengan ngapal Quran, kok hafal Quran, hasil hafal Quran, Masya Allah, inilah yang berdibanggakan. Sama niso. Nah Israel teko sampean lho Israel teko ta? Iya nyambut nyawaku. Iya kok gak wingen-wingenane. Lah ngoten lho. Kok gak wingen-wingenane? Aku wis blenger nang donya itu. Lah kok iso? Lah iya anakku hafal Quran jelas wargane punan. Nah, ngoten. Maka harus ada dari kalangan anak kita ini, mungkin ahli dunia sudah ada. Aku kadang didahulukan urusan dunia itu. Yang repot lagi, anak yang cerdas ini dijadikan yang begitu itu. Giliran sing wis gak pati iso wis nuwambeng, yai niki yuga kula niki masyaallah kula pengin hafal Quran sing paling kurang bagus ini kan kadang begitu itu. Wis di sekolah nora iso ya di les nora iso wis masyaallah baru kiai pripun yuga kula niki hafid Quran nggih ngamplopi 1.000 ya nggo gula 2 kilo. Sedangkan kita sekolah ini berjuta-juta kita siap Pak. Pengen jadi polisi berapa ratus juta kita siap. Kadang untuk anak yang hafal Quran kita ini hanya murah-murah saja. Padahal yang hafid Quran ini akan menolong dari keluarganya, kita, istri kita, mbah kita, ya. Mungkin dia punya mertua, punya istri, punya anaknya. Pokoknya uang 10 gara-gara uang hafal Quran situ, ya Allah Taala keluarganya siapa? Kula niki keluargane. Sapa neh? Iki 10 mlebu surga kabeh. Mugi-mugi diparingi keluarga hafid Quran gitu. Kudu ana sing didaftarkan hafal Quran. Sakmenika wonten teng Jalibar ya, teng Amiali niku nggih hafid Quran itu, ngapal Quran itu. Teng mriki nggih wonten, teng Dolung Putri nggih wonten. Teng Budi Mundia kudu ana keluarga sing hafal Quran, eman ya, eman lek gak sama sekali. Terus kemudian maka orang yang hafal Quran ini termasuk musuhnya setan. Yang kelima adalah wal muadzin lillah fi khamsi salawatin. Seorang muadzin. Muadzin itu siapa? Orang yang mengajak, orang yang mengingatkan umat untuk beribadah kepada Allah. Sampeyan mungkin di sawah, sama di kantor, sama di indi. Lalu seorang muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampeyan mesti ngerti. Oh, karepe iki ngajak nak sembayang, ngajak nang taat dumateng Gusti Allah. Lah wong sing ngajak nak taat nak Gusti Allah, buh dengan muadzin, buh dengan ngajak-ngajak rumah ke rumah, mungkin nak sawah dan lain sebagainya. Orang yang ngajak taat pada Allah, maka ini termasuk musuhnya setan. Karena setan itu ngajak pada maksiat kepada Allah. Kalau kita ini muadzin, tapi ya kudu tahu diri Pak ya. Suara gak bau enak ya. Wis suara serak-serak putus ya, kudu serak-serak basah, itu serak-serak putus, wadan bau wader itu. Akhirnya sing ngrungokno tambah emoh kadang itu. Wadan. Kita mesti tahu diri. Oh, suaraku iki termasuk koyok muammar ya. Silakan adzan itu. Lek suara kita ini enggak mendukung untuk jadi muadzin, kita membantu muadzinnya. Membantu dengan apa? Dengan cara mungkin nyiapkan mic-nya, nyiapkan amplinya, nyiapkan minuman muadzinnya,
Mungkin kita ini memberi gaji pada muadzin ben iso istiqomah ya. Kadang lagi gak digaji deh, wae adzan, loh kok adzan nanti. Lah aku dodolan nurung mari. Coba kalau seluruh masjid itu. Kemudian dia ini memikirkan, wis iki masjidnya cek urip, sing urip cek gak tarhim kasete ya. Sing urip cek gak qiraah kasete gak, cek asli menungso ana ganjarane. Ya apa carane? Ben wong nak masjid nggawa dhuwit 10.000 gitu. Maka kira-kira muadzin istiqomah apa mboten, Pak? Istiqomah. Ya. Istiqomah. Ya apa? Dia gak ada alasan. Aku kerja lah, apa sih kerja mesti bayar kok. Ana apa boleh? Angsal. Demi apa? Kemakmuran masjid mboten napa-napa kan ngoten. Jadi muadzinnya ini dikasih ben dhek istiqomah di situ gitu. Ben dhek gak mikir keluargane wis ditanggung di masjid, masyaallah. Sekarang kadang ini muadzin ini wis gak dibayar ya. Lek gak berak dipahito kan itu. Terlambat dipahito kita sendiri gak mau kan gitu. Padahal muadzin itu termasuk musuhnya setan. Ada muadzin yang terkenal, Pak. Muadzin yang terkenal satu-satunya muadzin gitu. Yang mana beliau di dunia tapi Rasulullah sudah mendengarkan traumanya di surganya Allah Ta'ala. Dek donya, Pak, Sayyidina Bilal bin Rabah. Orangnya bukan orang yang ganteng, Pak. Insya Allah gantengan sampeyan, insya Allah. Wong orang Habsyi, ya, orang hitam, ya, sahabat Nabi. Ya. Tapi ini Sayyidina Bilal ini muadzinnya Nabi, muadzinnya Nabi. Maka bagaimana Sayyidina Bilal ini ketika Nabi bersama sahabat-sahabat yang lain, Bilal, saya itu kok mendengar trauma kamu di surga itu, apa amalan kamu? Maka Sayyidina Bilal ini selain amalannya ini adalah adzan, maka beliau punya amalan setiap kali batal buh ngentut, buh kencing, nopo BAB niku beliau langsung wudu kemudian sholat 2 rakaat. Ben batal langsung wudu sholat 2 rakaat. Batal wudu sholat 2 rakaat. Ini amalan Sayyidina Bilal. Di dunia kita iyo nyambut gawe. Kita iyo kadang nak pasar, kita iyo muter-muter mbuh lapo nih. Tapi ternyata trompanya sudah Nabi dengar di surganya Allah Ta'ala. Ya. Trompai, gitu. Sudah disi. Nah, kita ini sangat tidak jelas sekali kan gitu. Nah, maka bagaimana kita ini gak iso muadzin, yo apa membantu seorang muadzin kan gitu. Dibantu seorang muadzin itu. Coba kalau ini sekarang ini kadang lucu ya. Qiraah kaset kan pun otomatis sak niki ya. Tarhime kaset sampai keterusan saadane ya. Saadane pun kaset pisan. Lah iso sak pujiane sak komate ya. Sak semene iki sing imami sapa kok Arab iki? Ternyata kaset itu. Piye kan. Ini coba kalau ini kita bisa mengusahakan takmir ini. Ini kelihatannya ada santri Nurul Ulum ini. Bacaan Qur'annya bagus ini. Tarhimnya bagus ini. Coba Dek bacaan Qur'annya. Oh bagus sih kayak Muammar iki. Semangat. Tarhimnya bagus ini, adzane bagus ini. Wis, sampean gak usah mikir nyambut gawe le. Sampean gak usah mikir pengin rabi iku apa jare wong-wong kabeh iki. Sampean saiki acarane ya apa bisa di masjid iki makmur rame iku sampean sing sampean acarane. Lah kula mangke mboten gak ada artos tabel ngopi tenang ae iki le. Lah kan ngoten. Kira-kira jalan apa mboten, Pak? Jalan, Pak. Kira-kira santri bingung nyambut gawe. Mboten, Pak. Ya, lah saiki karena santri gak difasilitasi, Pak. Ya. Santri mari itu kok pondok Nurul Ulum apal Quran ya. Ranking terus Jokoma langsung ngaji tok ora gelem nyambut gawe timangan opo. Wah, bingung, Pak. Lah kan ngoten ya. Ibadah tok, adzan tok, sembahyang tok, timangan opo. Kadang kita begitu. Akhirnya dia ini bingung. Akhirnya amalannya, akhirnya ilmunya gak diamalkan lagi. Kenapa? Gak didukung oleh fasilitas yang ada. Nah, kita ini mestinya yang kita ini gak mondok, gak ngaji, kita gak bisa, maka kita ini minimal membantu, membantu dalam urusan ini, sehingga nanti namanya orang kita yang membantu. Nanti dia ini seorang muadzin ini dapat titel yang agung di Allah Ta'ala. Nanti di akhirat itu, Pak, di mahsyar itu, bayangkan 50.000 tahun di mahsyar. Orang mulai zaman Nabi Adam sampai yang terakhir dikumpulkan jadi satu oleh Allah Ta'ala. Panasnya bagaimana, kipidik ya opo,
kemudian kayak iso nandi gitu. Panas, gak ada minuman macam-macam. Maka nanti dalam satu hadis ada muadzin yang ikhlas karena Allah ini, nanti oleh Allah Ta'ala lehernya dipanjangkan, dia paling tinggi gitu. Sehingga dia tahu mana tempat yang baik, mana tempat yang yang iyub, mana tempat yang maka dia bisa datang ke sana kemari. Muadzin Allah Ta'ala diberi istimewa, lehernya dipanjangkan oleh Allah Ta'ala. Nah kalau kita ini kemudian yang membantu, maka dia akan mencari kita. Endi biyen sing biasa ngekeki aku duit terus kayak aku sik istiqomahan. Oh iku wonge. Monggo Pak. Dijugo. Monggo Pak cukup. Kan seneng Pak. Tapi lah mengganggu muadzin, endi biasa sing nganggu aku tidak bisa. Maka kita ini membantu muadzin, membantu. Yang suaranya enak jadilah muadzin ya. Tapi aja rebutan ya, aja rebutan. Terus kemudian muhibbul fuqara. Kemudian termasuk musuhnya iblis adalah orang yang cinta orang fakir wal masakin wal yatama. Wong-wong sing seneng nak wong fakir miskin. Lah ini abot, Pak. Awake seneng nak wong miskin iki abot. Sing paling penake boloan mbek wong sugih, Pak. Nggih. Lek bulan mbek wong sugih penak, dhek ngetokno rokok Marlboro. Enak rek oleh barokah kan itu. Ngetokno rokok Surya lho ono barokah gitu. Sampurnamil ono barokah. Lek wong melarat gitu. Ngetokno plekting we gitu. Linding dewa. Kan. Lah kita ini biasanya berat berteman dengan orang-orang miskin. Pada orang-orang fakir. Lek koncoan mbek wong miskin kadang dilokno wong. Koncoan kok kiri ketularan kapok. Ada ngono namanya. Padahal sabda Nabi, orang-orang miskin, orang-orang fakir yang dia ini taat pada Allah, maka dia ini akan masuk surga duluan melebihi orang-orang yang kaya yang sama-sama taat pada Allah melebihi 500 tahun. Awake antri jeding setengah jam gak kuat. Apa mana sing wis loro-loro diabetes dan lain sebagainya. Ngenteni pipis ku wis gak kuat gitu. Kudu ndang metu ae. Ya apa lek ngenteni nak swarga kancane wis padha ketemu bidodari ya. Kancane wis padha mangan enak, kancane wis padha numpak buruk nandi-nandi gitu. Di kebun-kebun yang bagus itu sik ngenteni ndelok enake apa gak ngiler. 500 tahun ngenteni ini. Ayo. Wong antri jedenge gak penak gitu. Ya apa lek antri pecel ora penak gitu. Begini awe di nomor 1. Bagaimana kalau antri di surga itu? Wes jaminan surga kita mungkin dengan amal kita ini insyaallah surga. Dengan kita ini alhamdulillah sekarang jadi orang Islam iman, pasti kita ini masuk surga gitu. Kita mesti yakin, husnudzon begitu itu. Nah, tapi lek ngenteni ini 500 tahun ini kan repot ya. Nah, tapi kalau kita ini bagi orang-orang yang miskin nyambut gawe dodol iki rugi ae. Dodol cilok diutangi arek-arek gitu. Juga 10 ngomongi 5 gitu. Maro dodol gorengan rapati payu, dodol soto rapati payu. Urip soro urusan kerja. Tenang ya Pak, tenang. Sorone sampean iki gak ngampek 60 tahun 70 tahun insyaallah gak ngampek. Pol-pole 100 tahun insyaallah gak ngampek sampean soroi. Tapi tenang. Sampean kok ndisiki nak mbek wong sugih-sugih sing kerja apa penak iku 500 tahun nak swarga. Orang seneng. Berarti kalau tak miskin mawon wis ana jatahe dhewe-dhewe ya. Sing miskin ra iso sugih, sing sugih ora bakal iso miskin. Lah itu jatahe dhewe-dhewe kan. Iso ae miskin jadi sugih lek Allah kehendaki. Sing kaya jadi miskin bisa saja kalau Allah kehendaki. Banyak orang sugih melegedu ya, kemudian dia ini bangkrut ya, sudah gak ada apa-apanya. Dulu ada orang itu kemarin punya ayam 20.000 punya ayam, sehingga tiap hari itu setor rendeku sak ton. Padahal telur itu badine lek salah 5.000 gitu. Hitungane lek sakniki lho 5.000 per kilo nih. Lek 5 sak ton pinten menan. Nah, ada. Sugih mlegedu. Nah, kalau ini terus kemudian diajak nagih, terus kemudian kena kemarin acara akeh PT mati nawa akeh PT napa ngene niku terus kemudian guling.
Maka yang dulu dia ini Masya Allah segalanya punya, kandangnya besar 20 ayam, 20 berapa jenis, 20.000 ayam macam-macam. Kemudian sekarang Allah rubah, dia katakan, Pak, jangankan saya ini sekarang beli motor mobil, untuk makan saja saya ini harus menjual kondek saya yang di kandang itu untuk saya makan hari-hari. Lak cek sugihan sampeyan ya. Ini maknanya apa? Allah bisa merubah dari yang kaya jadi miskin, yang miskin Allah kayakan bisa saja. Nah, moga-moga Allah awak iki masuk gak sugih, moga-moga diparingi cukup, amin ya rabbal alamin. Teh haji cukup, teh umroh cukup, teh tuku mobil cukup, enak ya. Kan ngono. Kok ngene, lek sugih sawangane kok lek sugih ku kok malih nak swarga keri kan. Tapi lek cukup kan iso dhisik pisan. Lek cukup dhisik pisan. Nah, kita ini mesti cinta orang miskin, saman cintai, saman cedai, seneng Pak. Pemenang saman duit, itu kesempatan Pak, saman cedai. Ya, dilanggar musola, ya, biasa ngopi nih gak enak, rokok gak enak, itu saman kayak sing enak-enak, bendai seneng itu. Lek dei seneng nak sampean, dei berangkat dhisik, mosok tego nak sampean ya. Mosok aku tak dhisik, tak gandolane arek iki. Lah kan lumayan kan ngoten. Kate 500 tahun malah gak sida kan digandoli. Nah, kita mesti cinta orang miskin. Nabi itu saking cintanya pada orang miskin, maka Nabi sampai berdoa, Allahumma ja'alni miskina wa ja'alni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin dan kumpulkan saya bersama orang-orang miskin. Nabi sampai dongane ngono. Walaupun sampean seumpamane niru Nabi dalam urusan ini gak mungkin wani, ya. Gitu. Masih ta sampean sero donga ki asline ora pati mandi. Buktine ket biyen donga sugih ora sugih-sugih ya ta. Tapi ya wis donga miskin, lah ora wani ae ta. Ora wani. Tapi dongane Nabi ngono, Allah ja'alni miskina wa ja'alni fi zumratil masakin. Nabi ku seneng mbek wong miskin. Nabi kumpulin orang-orang miskin ya ta. Banyak sahabat-sahabat yang miskin itu. Sinten Abu Hurairah termasuk miskin. Miskinnya sahabat gak main-main, Pak. Ada salah satu sahabat saking miskinnya gak punya untuk makan, maka sahabat itu sembahyang sampai pingsan. Lah karena sembahyang pingsan, maka anggapan teman-temannya ini sahabat orang yang gila, warek gendengi. Ya. Lah orang zaman dulu kalau gila biasanya untuk menyembuhkan diinjak lehernya. Diinjak leher itu kata orang-orang dulu menyebabkan orang itu sembuh dari kegilaan. Sehingga sahabat yang saking luwene dia pingsan diinjak oleh temannya karena dianggap gila. Padahal bukan gila, tapi saking luwene, Pak. Itulah teman-temannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadang kita ini nak wong fakir miskin wedi ketularan gitu. Prakteki awet berteman dengan orang kaya juga tidak ketularan kekayaannya itu. Malah ngenes nak ati ya. Dek numpak Pajero itu, dek numpak enak, kini sing panas jobo jero kan itu nah. Dek numpak Alphard kita yang sedih, kita ditinggalkan itu. Makanya konjan be wong miskin fakire penak itu. Wal yatama anak-anak yang yatim, ini Muharram ini bukan jangan hanya 10 Muharram kemarin tok itu. Tapi sepanjang waktu kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Kata Nabi, saya ini dengan orang-orang yang menanggung anak yatim. Maknanya kita ini kan sudah kerja bertahun-tahun. Istri kita kadang kerja, anak kita sudah kerja. Kita ini sudah berkecukupan, motor punya, mobil sudah punya kadang. Maka kadang ini lupa. Kadang ada tetangga yang miskin, gak bisa nyekolahkan anaknya. Kadang ada anak yatim gak bisa sekolah. Kalau kita mau jemput anak ini, Pak, anak yatim pas ini, ya, saman ambil, kemudian saman pondokkan, saman ngajikan. Kata Nabi, ana wa kafirul yatim. Saya dan orang yang menanggung anak yatim kahataini fil jannah. Saking dekatnya dengan Nabi seperti begini ini, Pak. Wong cedek iki, Pak. Sebagaimana kita, aku mbek pakku yo ngene. Ya kan ngene mana cedak, Pak. Aku mbek pakku ngene, cedak, Pak. Lah orang yang nanggung anak yatim dengan Nabi sangat dekat. Nah, kita ini gak iso nanggung sepenuhnya karena mungkin pondok berapa ya toh. Maka kita urunan dengan teman. Aku kepingin iku biaya arek iki cocok iki ya ta. Cocok iki yatim iki ya ta. Tapi kudu krana Allah. Orang ora yatim ibuke ayu. Tak tanggunge ya ta. Krana yatim krana ibuke ya ta. Iki gak oleh ya ta. Kudu sing yatim krana Allah gak ndek apa dibantu. Lah orang semacam ini kita dekat dengan Rasulullah. Insyaallah nggih. Nah, ada yatim.
Kemudian berarti orang yang cinta pada orang fakir, orang miskin dan anak-anak yatim ini adalah orang-orang yang musuhnya iblis, maknanya balanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, asli kuadah nih, ini terakhir mohon ya. Engko sama nakake kayak sing nglakoni perjuangan ngoten. Wal mutawadi lil haqi, orang yang bertunduk pada perkara yang hak. Iki rada abot ya. Awak iki kadang eruh halal haram, Mbak. Haram kadang eruh. Tapi menundukkan nafsu kita untuk menjauhi yang haram itu kadang berat rasanya. Contoh, kadang kita ini punya sepupu. Namanya sepupu itu bukan mahram, Mbak. Sepupu itu bukan mahram. Kadang anak kita punya saudara. Maka anak kita dengan anak saudara namanya sepupu. Itu haram kumpul itu. Salaman haram, goncengan haram karena bukan mahramnya. Yang boleh itu kita. Kalau kita boleh karena status keponakan kan itu. Keponakan boleh. Kalau sudah anak kita dengan anaknya saudara kita, ini diakan dengan haram. Nah umumnya sepupu itu sudah sangat akrab, Pak. Sangat akrab. Sehingga dia cacake iku lho, karena cacake ya. Goncengan bareng kemana-mana, salaman, kadang satu kamar bareng, gitu, apa-apa bareng. Nah, ketahuilah, maka di dalam agama ini tidak boleh, gitu, tidak boleh. Kenapa? Ini bukan mahramnya, dia mesti jaga jarak, jangan sampai goncengan, dan itu bahaya. Ada orang yang nyepelekan, gitu. Alah, dulure dewe, gitu. Anak dulurku gak kira rapor-rapor anakku, anaknya soleh, gitu. Masya Allah Pak. Di Jarno akhirnya meteng Pak. Ayo, piye? Ya gak apa-apa, akhirnya kan dinikahkan gak apa-apa ini, halal dinikahkan gak apa-apa. Cuma kan ya meteng. Dia ono syahwat ae, ono nafsu. Kenapa? Statusnya masih sepupu kan gitu. Nah, ini agama melarang. Kita harus nerima, Pak. Kadang kita ini abot, alah dulure dhewe kono-kono cek goncengan sapa neng ngoten. Kita mesti mencarikan orang yang sesuai, yang bisa keluarga kita ini mesti terjaga kan begitu. Ini sepupu. Ada kadang ini tahu haram, gitu. Contohnya bekecot ya. Nah angkringan itu bekecot itu enak seneng aku kayak bikin saat ini ya. Tapi jadi ustadz haram titik. Ini kali. Jadi kita ini terhadap yang haram, aturan Allah kita mesti semampu kita ini menyegahnya. Jangan sampai ya. Toke itu haram, kita harus jauhi. Mungkin iwak skubidu ya, sate skubidu, sate guk lho Pak ya. Karena saat di warung sate guk gitu. Hati-hati. Guk itu maknane guguk ngono. Iki haram. Kita harus menjauhi. Jadi apa-apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi, yang halal baru kita makan, urusan makanan. Haram. Urusan apa itu? Badan kita juga sama. Kita gak boleh menyakiti teman. Kadang ngerasani itu kan haram. Tapi kadang jagongan tanpa ngerasani, kayak mangan kena uyahe, kan ngoten ya. Saman ngopi kena gulane pahit Pak rasane, kan ngoten. Saman mangan kena uyahe, sepo rasane. Kadang jagongan kena ngerasani nih, sepo. Walah haram-haram titik, cek seru pembahasannya. Kadang ngono kuwi. Lah orang ini termasuk temannya setan kalau begitu. Tapi bagi orang mutawaddi lil haqi, orang yang tunduk terhadap perkara yang hak, apapun yang hak dia jalankan semampunya, tunduk terhadap yang hak. Nah, orang semacam inilah maka dia ini nanti teman-temannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana kita ini usaha sebagai temannya Nabi, kekasihnya Nabi, dengan cara apa? Amalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti bagaimana pada orang fakir, miskin, anak yatim, kita mesti mendekat dengan mereka, kita mesti biayai mereka, bantu mereka, jangan tinggal diam. Kemudian bagaimana kita bantu orang-orang yang memakmurkan masjid, marbot kita bantu supaya dia ini istiqomah di masjidnya, muadzin kita bantu, santri-santri yang pulang, bagaimana ini kita bantu biar dia enggak sibuk dengan urusan kerjaannya, sibuk dengan ngajinya. Nah, ini kita bantu semuanya sehingga walaupun kita tidak termasuk orang baik, semoga kita termasuk tergolong mencintai orang yang baik sehingga nanti tergolong di surga bersama orang-orang yang baik. Allahumma amin. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah
rabbal علما نافعا ووافقني عملا مقبولا أستغفر الله أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا ووافقني عملا مقبولا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا ولمشايخنا وللحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس والجن واجعلنا وإياهم سببا لمن اهتدى. اللهم انزل هدايتك ورحمتك وبركاتك على أهل هذه القرية وجميع قرى المسلمين في أنحاء العالم. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا ذريتنا تلامذنا جميع المسلمين من أهل العلم النافع وأهل التقى وأهل الخير وأهل العبادة وأهل الإخلاص والدعوة لا من نهج النبوة. واجعلنا وإياهم علماء العاملين وحفظة القرآن العاملين بالقرآن الداعين إلى القرآن ببركة القرآن المقبول عندك عند خلق أجمعين. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة بالحج العمرة والدعوة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.